Puji syukur kita panjatkan buat kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang dalam kesempatan ini dan tentu di akhir-akhir keadaan masih berlangsungnya pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kekuatan dan utamanya kesehatan. Ucapan selamat datang buat Bapak Ibu sekalian dan tentu kepada para narasumber kami. Laporan kami bahwa kegiatan ini kegiatan antara Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan Fakultas Pertanian Universitas KWP Indonesia. Dan kegiatan ini kita harapkan bisa berlanjut untuk bisa memberikan kontribusi antara LPR dengan Fakultas Pertanian Universitas KWP Indonesia, tentu terkait dengan masalah-masalah pertanian yang ada di Sumatera Utara. Momentum kali ini kita akan mengkaji dan membicarakan soal iptek dan kebijakan tentang bagaimana ketahanan pangan. Itulah nanti yang kami harapkan dengan hormat dipaparkan oleh pakar dari Indonesia sendiri, yakni Bapak Dr. Insinyur Jongdes Tambubolon. Kita berikan dulu aplaus, mungkin bisa dilambai tangannya Pak Jongdes. Kemudian lewat pemerintah kita undang Pak Kadis, Pak Lubis, tapi yang dikirimnya orang Indonesia ini kebetulan. Selamat siang buat kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kita masih bisa berkumpul di ruangan ini walaupun dalam kondisi yang masih dalam pandemi. Mudah-mudahan kita terhindar dan untuk menjaga di ruangan ini tetap kita aman dan nyaman. Mari kita tetap menjaga prokes. Kemudian ada dari perwakilan Bank Indonesia, mungkin saya juga di sini disebut Suko Warjo atau yang mewakili. Kemudian ada dari pimpinan Perum Bulog Sumatera Utara atau yang mewakili, mungkin ada Direktur Yayasan Kisra atau yang mewakili. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kita semuanya, khususnya pimpinan Universitas KWP Indonesia yang membuka pintu, membuka diri untuk bisa bekerjasama dengan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu diskusi hari ini dengan menghadirkan pembicara yang kita banggakan akan memberikan informasi yang mutakhir dari kata IPTK tentang persoalan ketahanan pangan khususnya di daerah kita. Isu ini tentu menjadi isu yang prioritas di tengah isu kesehatan masa pandemi ini. Sebelum pandemi terjadi, sesungguhnya dunia juga mengalami krisis pangan. Kalau dilihat misalnya dari 3 dari 100 penduduk planet ini, dunia ini, mengalami kerawanan pangan. Jadi kalau berkumpul 100 orang, 3 dipastikan itu mengalami kerawanan pangan. Dan kematian karena pangan juga lebih besar dari COVID. Tahun 2010 misalnya dari data-data WHO yang bisa kita baca, kematiannya itu 7,6 juta satu tahun. Sementara hari ini, per hari ini, kematian karena pandemi COVID itu sekitar 2,6 juta. Itu artinya persoalan pangan ini adalah persoalan yang sangat serius untuk dibicarakan oleh semua pihak, terutama tentu pemerintah sebagai penanggung jawab. Untuk Sumatera Utara, menurut data-data dari BPS maupun dari Dinas Ketahanan Pangan misalnya, kalau mau melihat apakah daerah kita, provinsi kita ini sudah tahan pangannya, resilient
foodnya, maka kita akan lihat dari angka pola harapan pangannya. Kebutuhan energi kita itu 2000 kilokalori per kapita per hari. Jadi ternyata rata-rata penduduk Sumut itu baru mencapai di angka 85 sampai 89. Artinya masih banyak penduduk kita yang masih mengalami kerawanan pangan. Tentu dengan pandemi ini semakin banyak orang miskin, angka itu akan semakin meningkat. Itulah menurut kita dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat pada hari ini mengajak kita semua untuk mulai mendiskusikan ini di samping banyak hal yang bisa kita diskusikan. Tujuannya tadi jelas bagaimana kita sesuai tema diskusi hari ini memberikan rekomendasi, karena judulnya adalah kebijakan mewujudkan ketahanan pangan. Berbicara kebijakan itu domain daripada pemerintah, maka yang bisa dilakukan oleh kita semua termasuk perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat adalah memberikan masukan-masukan. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah Sumatera Utara, pemerintah daerah kita sudah memiliki sebuah kebijakan ketahanan pangan, membangun sebuah sistem ketahanan pangan sehingga dalam situasi apapun kita sudah resilient terhadap pangan kita. Tadi Ibu Dekan sudah menyinggung ada dua tema besar soal ketersediaan dan keterjangkauan. Berbicara misalnya ketersediaan, salah satu unsur pangan itu beras. Dengan penduduk kita yang kira-kira 14.800.000 dan kebutuhan beras, kebutuhan pangan itu sekitar 144 kilogram per orang per kapita per tahun, maka kurang lebih berarti kita membutuhkan beras sekitar 2,1 juta ton per tahun. Sementara menurut data BPS ketersediaan beras kita itu hanya sekitar 1,1 juta. Itu artinya kita masih mengalami defisit sekitar 1 juta ton beras. Lalu bagaimana untuk mengisi ketersediaan ini? Itu baru berbicara ketersediaan. Kalau kita bicara keterjangkauan, maka tentu kita pernah mendengar cerita lebih mahal mengirim beras dari Surabaya ke Medan daripada Vietnam ke Belawan. Masih lebih murah beras dikirim dari Vietnam ke Belawan daripada beras kita datangkan dari Surabaya ke Medan. Ini ada persoalan struktural, masalah kos yang harus ditanggung untuk distribusi dan pengiriman pangan. Ini memerlukan sebuah kebijakan tentunya yang komprehensif, tidak parsial, holistik. Saat kita berbicara itu berarti kita bicara tentang lahan, kita bicara tentang petani, kita bicara tentang benih, kita bicara tentang pupuk, kita bicara tentang anti hama, kita berbicara tentang pasca pengolahannya bagaimana, sampai kepada pengiriman dan perdagangannya itu sendiri. Nah, oleh karena itu menurut hemat kami ini adalah waktu yang baik kita bisa berkontribusi membangun kesejahteraan, membangun ketahanan pangan di Sumatera Utara. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada BI, Bulog, terutama kepada para narasumber yang akan memberikan pengayaan, informasi, sehingga nanti harapan kita seminar jangan hanya berhenti di seminar saja Pak Ketua. Harapannya kita akan gagal kalau kita selesai berseminar tidak ada hasil tindakan yang bisa kita buat. Inilah harapan kami sebagai pimpinan dan kami mendukung seluruh pengurus. Mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang ikut menyukseskan acara kita ini. Semoga ini berlangsung dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Dan sekaligus Pak Ketua, saya mohon izin terkait juga dengan ketahanan pangan, optimalisasi pembangunan desa. Ya. Jadi Memensen dipercaya dan katanya kerjasama menjadi koordinator bagaimana dana-dana yang digelontorkan oleh pemerintah ke desa-desa agar optimal hasilnya. Yang saya hormati Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dalam hal ini Pak Ronald, ternyata baru diangkat DPR atau sudah lama ya. Selamat Pak ya. Juga dari Pak Pembina DPR yang baru saja kita sudah meninggalkan tempat ini. Dekan Fakultas Pertanian Ibu Insinyur Genika Naibao dan para narasumber dosen Memensen Pak Dr. Insinyur John Kampubolon yang juga mantan rektor 2 periode Memensen ini, jadi sangat populer. Insinyur Dahlan Lubis, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Sumatera Utara yang diwakili oleh Pak Luni, dan juga pertanian Pak Joni Hakim Purba. Saya mengatakan Pak, terima kasih kembali datang kemari. Pak Suko Wardoyo, Kepala Perwakilan di Sumut. Arbudin Widiarsono, Pemimpin Bulog Sumut. Rusdiana Adi, Direktur Yayasan Mitra yang diwakili oleh Wakil Direktur. Selamat datang Pak Indonesia, dan juga kepada Pak Erlando, moderator seminar hari ini, dan semua peserta seminar, baik yang di ruangan ini maupun yang terhubung melalui online atau Zoom. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan kemurahannya kita bisa bersama-sama melakukan seminar, baik yang ada di ruangan ini maupun yang terhubung dengan Zoom, untuk menghadiri seminar iptek dan kebijakan mewujudkan ketahanan pangan di Sumut yang diprakarsai oleh LPR dan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Tadi Pak Ronald mengharapkan saya memaparkan sedikit bagaimana kerjasama di Indonesia. Jadi saya Samsul Pandianan, ketepatan saya sebagai Wakil Rektor 4 yang membidangi kerjasama. Jadi Pak Rektor sangat mendorong, mendukung kerjasama di setiap fakultas yang ada di Indonesia sampai ke tingkat prodi, karena kerjasama ini merupakan bobot yang sangat penting di dalam akreditasi. Jadi kalau akreditasi sebelumnya itu hanya 7 standar, kita kerjasama itu hanya ada MOU, sudah ada nilainya. Tapi dengan sistem akreditasi yang baru dengan 9 standar, kerjasama itu tidak cukup lagi hanya dengan MOU, harus ada sampai ke MOA, dan MOA itu harus lengkap dokumennya sampai kepada outcome, apa dampak dari kerjasama itu. Jadi Nomensen saat ini sudah menjadi banyak kerjasama baik dengan universitas luar negeri. Di luar negeri itu ada kurang lebih 55 universitas. Jadi setiap tahun kita mengirim mahasiswa Nomensen ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, kurang lebih 30 orang setiap tahun untuk belajar di sana selama 1 semester. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi sebelum ada program Kampus Merdeka Belajar, Nomensen sudah mengantisipasi. Jadi Nomensen sudah mengirimkan kurang lebih 330 mahasiswa belajar di luar negeri selama 1 semester. Visanya itu Nomensen yang bantu, tiketnya Nomensen yang bantu, dan 1 semester beasiswa uang kuliah di luar negeri. Dan sekembalinya mereka ke Nomensen, mereka dibebaskan juga uang kuliah 1 semester. Jadi itulah program kerjasama luar negeri yang saat ini sedang berlangsung, dan semua ini dibekali di Nomensen dengan memberikan fasilitas khusus bahasa Inggris kepada semua mahasiswa secara gratis agar mereka siap untuk bisa mengikuti perkuliahan di luar negeri. Kerjasama di dalam negeri kita sangat aktif, ya, melakukan kerjasama ke instansi pemerintah, swasta, industri, dan usaha-usaha dalam rangka juga untuk mengantisipasi Kampus Merdeka. Karena sekarang harus ada, Mas Menteri mengatakan 60 SKS mahasiswa itu harus mengikuti program Kampus Merdeka. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kami Pak Ronald, mungkin Ibu Dekan dan Pak Erlando di sini sebagai Kaprodi, kita harus melengkapi kerjasama seminar sore ini dengan MOU. Jadi kegiatan kita hari ini sudah merupakan MOA, sudah ada kegiatannya, nanti ada apa dampaknya dan sebagainya, baru kita dapat nilai di akreditasi. Karena Nomensen rektor sangat antusias untuk mendapat akreditasi unggul, ya, minimal 3 program studi di masa kepemimpinan beliau. Jadi itu kira-kira mengenai kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Nomensen. Jadi saya mewakili rektor ini sangat mendukung kerjasama ini. Mari ke depan juga kalau bisa Bapak Ibu yang hadir di sini ada lembaga-lembaganya
tolong kami dibantu karena nanti mahasiswa akan kita kirim kurikulum 2020-2021 semester 1, 2021-2022 kita harus melaksanakan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa harus kita kirim ke luar kampus, baik itu universitas, baik itu lembaga, baik itu industri, untuk mereka magang dan sebagainya. Jadi itu kira-kira yang bisa kami sampaikan terkait dengan tadi para pemberitaan sambutan di awal sudah menjelaskan bagaimana kondisi ketahanan pangan ini adalah isu yang sudah secara nasional, ya. Jadi biasa selalu ada 3 pilar kalau menurut Undang-Undang Nomor 18 2012, ya. Jadi ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitasnya. Mungkin kami yakin dengan 5 narasumber sore hari ini kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang paling aktual, khususnya di Sumut, ya. Jadi bagaimana kondisi ketahanan pangan kita saat ini, dan mungkin melalui seminar sore ini ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa nanti dihasilkan dan bisa disampaikan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga terkait bagaimana strategi untuk mencapai ketahanan pangan di Sumatera Utara. Saya sebagai rektor mengucapkan semoga ya ruangan ini tadi kalau dari segi prokes mungkin sudah terlalu banyak, tapi mohon jangan diposting kemana-mana, nanti kita dapat peringatan pula lagi nanti dari gugus Covid, ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Jadi mohon, karena tadi saya pikir tidak sebanyak ini yang datang di ruangan ini. Jadi akhir kata, burung merak